Anda kembali di 60 menit Special Report membuka mata, mengungkap fenomena naas, niat hati mencari hiburan berujung maut. Alih-alih menggunakan area jalur kereta api, 4 warga meninggal dunia tertabrak kereta api di Karawang, Jawa Barat. PT KAI kembali mengingatkan beraktivitas di sekitar jalur rel mengancam keselamatan jiwa. Tragedi tertabraknya 4 orang warga di Karawang ini menambah daftar panjang kecelakaan si ular besi. Benarkah ini dampak dari minimnya ruang terbuka? Isak tangis mewarnai pemakaman AA dan TA, 2 dari 4 korban tewas tertabrak kereta api Fajar Utama yang melintas di jalur rel Jakarta-Cirebon, Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat, 22 September lalu. Berdasarkan video yang beredar, tampak korban sedang merekam momen kereta api Kertajaya jurusan Surabaya Pasar Senen yang melintas sambil lambaikan tangan di tengah jalur rel. Namun, saat bersamaan melintas kereta api Fajar Utama dari arah berlawanan dan langsung menabrak korban. Naas, niat hati ingin mencari hiburan malah berujung maut. Kan orang banyak kan kesima sama kereta yang dari sono, nggak ada yang tahu kalau kereta dari Kulon itu nggak tahu. Kan masalah tikungan. Jadi mungkin udah terlanjur dekat ya Pak. Saking banyaknya bocah kecil-kecil banyak kan mah. Jadi belum sempat dia berdiri, kereta udah ngantem duluan. 4 korban meninggal tertabrak kereta di Karawang berinisial AA, 37 tahun, S, 63 tahun, dan 2 anak-anak berusia 7 tahun, yakni MAI dan TA. 3 korban ditemukan tergeletak di sekitar lokasi kejadian, sementara TA tersangkut kereta hingga terseret 20 km dari lokasi kejadian mencapai stasiun Tanjung Rasa, Desa Tanjung Rasa Kidul, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko menyebut masinis telah membunyikan suling lokomotif berulang kali, peringatkan warga yang berada di jalur rel namun tidak dihiraukan. PT KAI mengingatkan masyarakat bahaya besar yang mengancam dan memicu kecelakaan fatal jika beraktivitas di sekitar jalur rel seperti bermain, olahraga, bahkan melintasi rel tanpa izin. Kami kembali mengingatkan masyarakat tentang potensi bahaya di jalur kereta api karena tidak bisa berhenti mendadak. Untuk itu, KAI melarang keras segala aktivitas di sekitar jalur kereta api yang bisa mengganggu operasional dan bahayakan keselamatan. Ucap Rohman Makin Zainul, Manajer Humas PT KAI Daop 3 Cirebon. Dikutip dari Kompas.com, menurut pengakuan Sugandi, warga desa Pangulah Selatan, Kabupaten Karawang, lintasan rel kereta api kerap jadi tempat favorit, bersantai dan berolahraga karena berada dekat area persawahan. Bahkan, warga kerap berbondong-bondong ke lokasi menunggu waktu berbuka puasa saat bulan Ramadan tiba. Lintasan ini juga dijadikan salah satu alternatif mempersingkat jalan bagi warga yang ingin pergi ke desa tetangga. Datang ke lokasi itu untuk jalan-jalan pagi, sudah biasa ke situ setiap hari Minggu pagi. Paling jam 8 atau jam 9 sudah bubar. Di sana jadi favorit warga karena pemandangan sawah dan banyak kereta lewat, jadi suka dengan suasananya. Pengamat transportasi Joko Setijoano menyebut area perlintasan kereta api semestinya steril dari pemukiman warga untuk menghindari aktivitas yang membahayakan nyawa. Mengingat kereta api adalah moda transportasi yang sulit dikendalikan dibandingkan kendaraan lainnya. Saya kira sosialisasi masih perlu dilakukan terutama oleh pemerintah daerah. Ya. Sekarang di daerah-daerah ini memang masih banyak jalan-jalan lintasan jalan rel yang terisi oleh pemukiman, terutama yang di perkotaan. Mestinya antar kota ini sudah steril, tidak ada lagi, tapi sekarang banyak pemukiman yang tumbuh, kemudian mungkin fasilitas umum, fasilitas sosial yang ada di perumahan itu kurang. Ada kereta yang lewat dianggap itu bagian dari tempat untuk rekreasi. Nah, ini yang
perlu sosialisasi oleh pemerintah daerah kaitannya dengan keselamatan pengguna atau moda kereta api, bahwa kereta api berbeda dengan kendaraan lainnya yang mudah dihentikan, sementara kereta api tidak. Apalagi jalur Pantura ini kan kecepatan kereta sudah di atas 190 km per jam. Larangan beraktivitas di jalur kereta api juga telah diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Masyarakat yang mengganggu jalur kereta dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda hingga 15 juta rupiah. Dalam 3 bulan terakhir, insiden korban tertabrak kereta berujung fatal bukan kali ini terjadi. 12 Agustus 2024, warga Sleman, Jawa Tengah tewas tertabrak kereta api Mataram jurusan Pasar Senen Solo Balapan saat menyeberang rel kereta dan abaikan peringatan masinis yang bunyikan suling lokomotif. 8 Agustus 2024, warga Yogyakarta alami luka-luka pada kaki dan tangannya akibat tertabrak kereta api Bima tujuan Jakarta saat sedang menongkrong bersama temannya di perlintasan kereta api Jembatan Kewek. 7 Agustus 2024, 4 orang tertabrak kereta api jurusan Merak Rangkas Bitung saat bermain di perlintasan kereta api Kruwuk Grogol, Cilegon. 3 diantaranya balita, bahkan kejadian ini 2 orang tewas dan 1 orang kritis. 7 Juli 2024, seorang bocah 11 tahun tewas disambar kereta api Ambarawa Express jurusan Surabaya-Semarang di Desa Sukorojo, Kota Bojonegoro saat bermain layangan di tengah rel kereta bersama sejumlah temannya. Miris, sederet kejadian warga tertabrak kereta api di berbagai wilayah disinyalir karena warga nekat mencari hiburan di area perlintasan kereta api. Pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menilai ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah daerah menyediakan ruang publik layak bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin. Struktur kemiskinan, mereka tuh terus terang aja butuh juga mereka healing, bermain, hura, ruang bermain itu nggak ada. Mereka tidak, kalau misalnya mau pergi kemanapun, mereka pasti sulit mendapatkan hiburan. Jadi mereka lebih banyak mengoptimalkan apa yang ada di sekitar mereka. Jadi aset itulah mereka sepakati, ini ada ruang, tidak ada pemiliknya, ya. Mereka tidak mungkin main di kebun-kebun ada pemiliknya, taman-taman atau lapangan yang punya pemiliknya, ya. Ruang marginal itu, ruang berbahaya itu yang free. Bagi kelompok-kelompok yang tidak punya kesempatan untuk menikmati bagaimana mereka juga suatu saat ingin happy, ingin rekreasi, ingin bermain, itulah ruang tersisa, ruang marginal yang berbahaya. Area perlintasan kereta bukanlah ruang bermain atau tempat wisata. Alih-alih mendapat penghiburan, nyawalah yang jadi taruhannya. Pemerintah diharapkan tegas berupaya menjaga rel kereta dari segala aktivitas warga, serta ciptakan ruang publik yang aman untuk siapa saja demi keselamatan bersama.